Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifali Firdaus di acara podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman jenarian Kang. Alhamdulillah sekarang di sebelah saya sudah ada narasumber atau pemateri, yaitu bersama Ustadz Isman. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Bagaimana Pak Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana tadi sudah sahur Pak Ustadz? Belum. Katanya mau disediain di sini. Ya? Jadi saya sengaja gak sahur dari rumah. Tuturubun subuh-subuh. Katanya jam 1 saya ke sini dan belum sahur. Ya, siap. Gak apa-apa, nanti kita bareng-bareng aja ya Ustadz. Iya, katanya mau sama tim di sini. Ya. Belum sahur juga kayaknya sama tim yang ada di belakang di situ. Iya. Nah, belum sahur juga. Nanti kita bareng-bareng saja. Sekarang materi yang akan kita sampaikan untuk warga Assalam yang ada di rumah Ustadz, sekarang yaitu tentang ikhlas. Nah, jadi tentang belajar pentingnya itu ikhlas gitu Pak Ustadz. Jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya Ustadz. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, ya yang pertama yaitu saya ingin bertanya, ikhlas itu sebenarnya tuh apa sih ikhlas gitu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ripaldi ya, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi acara podcast Ngopi Jang ini, terutama kepada SMA Plus Assalam. Mudah-mudahan SMA Plus Assalam ini makin maju, makin berkah, siswa-siswinya, guru-gurunya semuanya makin soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya tentang ikhlas, mungkin ikhlas itu adalah hal atau sesuatu kata ya, suatu kata yang sering kita dengar gitu ya. Sedikit-sedikit ikhlas gitu ya. Misalkan ada orang yang mau bersedekah gitu ya, harus ikhlas ya. Ada orang yang mau melaksanakan ibadah harus ikhlas juga. Ada orang yang terkena musibah harus ikhlas juga. Jadi konteks ikhlas itu sebenarnya luas ya. Jadi yang kita pikirkan kadang ikhlas itu berhubungan dengan sedekah gitu ya. Sedekah teh kudu ikhlasnya, padahal konteks ikhlas itu bukan hanya itu gitu ya. Ada orang misalkan ya bawa minuman, terus minuman itu ada yang minta gitu ya, terus ditanya sama yang mintanya ikhlas tidak ya. Nah itu udah konteks kita itu ikhlas itu kesana gitu ya, yang berhubungan dengan apa yang kita beri gitu. Padahal ikhlas itu kalau menurut bahasa, ikhlas itu mungkin bersih ya, jernih, suci, itu menurut bahasa. Sedangkan ikhlas menurut istilah dalam syariat gitu ya, ikhlas itu adalah rela gitu ya, rela atau menerima segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atau menerima segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita ya, baik materi atau imateri, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus menerimanya gitu ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, maka kita harus terima gitu, haruslah menerima, karena ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan lagi ke Allah, karena awalnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpulnya gini, ikhlas itu merelakan ya segala sesuatu baik yang kita berikan atau yang atau rela terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Itu mungkin yang disebut ikhlas. Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan untuk ikhlas itu yaitu merelakan dengan apa tadi Ustaz yang dari merelakan apa yang kita beri itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan apa yang Allah beri kepada kita itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kembali lagi juga ya. Iya, seperti itu. Gitu. Tapi seringkali kita untuk ikhlas itu kan sulit ya Ustaz. Iya. Nah, jadi saya juga merasa bingung bagaimana nih cara kita untuk ikhlas seperti itu. Iya. Cara kita ikhlas itu mungkin ikhlas itu kan terbagi jadi beberapa ya.
ikhlas terhadap rezeki yang kita terima gitu ta, ikhlas apa yang kita beri kepada orang lain gitu ya. Kita ambil contoh dulu satu, kita bagaimana sih ini cara ikhlas ketika kita memberi misalkan gitu ya, secara apa, cara ikhlas ketika kita bersedekah gitu kan. Karena dalam ikhlas itu tidak ada yang tahu selain diri kita dan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang tahu ikhlas itu. Nah, salah satu pelajaran untuk mempelajari keikhlasan ketika kita bersedekah, ketika kita memberi, itu dengan cara terus-terusan berbuat kebaikan ya. Jadi continue, terus-terusan saja kita berbuat kebaikan. Misalkan seperti ini nih, wargi asalam sodakoh pertama misalnya, ahli sodakoh, dan sodakoh pertama itu dibarengi dengan rasa ria ya, pengen kelihatan sama orang lain. Orang rek sodakoh ya, misalkan 2.000 masukin ke kenceleng kan ya, masuk ke kenceleng biar kelihatan sama orang lain. Itu kayak ngenceleng gitu ya. Itu pertama, pengen kelihatan dulu. Yang kedua masih pengen kelihatan. Yang ketiga masih pengen kelihatan jaga sama orang lain. Tapi ketika kita continue terus-terusan bersedekah gitu ya, terus-terusan bersedekah 2.000, lama kelamaan rasa ingin dilihat sama orang lain itu akan hilang ya. Karena menurut salah satu ulama menyebutkan ya, apabila kita ingin sampai kepada derajat ikhlas itu, maka kita harus merasakan yang namanya sombong gitu ya. Kita harus merasakan riya dulu. Kan kita tidak akan tahu ya bahwa ini tuh ikhlas atau sombong kalau kita tidak merasakan dulu sombong, kalau kita tidak merasakan dulu riya. Misal contoh gini ya, sambal. Ada sambal teh lada hente gitu nya. Buah hasem teh. Kalau kita tidak merasakan buah itu asam gitu nya, ini buah teh asam nih, kita tidak akan tahu yang mana itu manis gitu kan. Betul ya. Kita tahu pahit karena tahu ini manis gitu ya. Jadi ketika kita ingin naik ke derajat ikhlas gitu ya, maka kita harus merasakan dulu yang namanya riya, sombong, dan itu adalah hal yang udah lumrah pada diri kita. Jadi tidak ada orang seperti ini Pak ya, tidak ada orang yang langsung ikhlas ya, kecuali para rasul, para nabi itu udah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk derajat-derajat seperti kita itu, untuk mencapai ikhlas langsung saya ikhlas, tidak bisa ya. Bahkan ada pepatah menyebutkan seseorang tidak disebut orang ikhlas apabila dia menyebutkan bahwa dirinya ikhlas. Misalkan ini ada orang yang ngasih minum ya, ikhlas tuh ngasih minum teh gitu, misalkannya bahasa Sunda nama ikhlas tuh ngasih minum teh, ikhlas orang mah. Nah, itu belum termasuk kepada derajat ikhlas. Oh, itu belum ikhlas. Belum ikhlas. Padahal dia bilang ikhlas. Bilang ikhlas. Tapi belum ikhlas. Ya? Belum ikhlas termasuknya, bukan termasuk ke derajat ikhlas yang paling tinggi. Karena ikhlas itu yang tadi saya sebutkan, yang tahu hanya diri kita dan Allah. Walaupun kita disebutkan sama orang lain, saya eta mah mere teh teu ikhlas gitunya, saya eta mah sedekah teh hayang katingali ku batur, tapi ya itu mah cuma penilaian orang aja. Kita tidak tahu kan isi hati orang, isi hati diri kita sendiri kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Oke, yang menarik tadi mungkin dari kita harus belajar ikhlas dari ria dulu. Nah, harus merasakan ria dulu. Apakah itu wajarkah di awal kita ingin belajar ikhlas? Itu sangat wajar sekali. Karena apabila kita ingin bersedekah, ya, kita ingin bersedekah, tapi ada rasa takut, orang mah sieun sombong ya, sieun ria rek nanti sodakoh teh, maka dia tidak akan pernah menemukan derajat ikhlas. Dia tidak akan pernah menemukan rasanya bagaimana sih ikhlas itu. Karena kenapa? Sebelum sodakoh saja udah ria dia, ya. Jadi sebelum dia melaksanakan ibadah sodakoh aja, memberi kepada orang lain aja, dia udah ada ria pada dirinya sendiri, gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang Ustadz sudah sampai di pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana sih tips agar menjadi pribadi yang selalu ikhlas menerima ketetapan Allah? Kalau kita kembali lagi pada tadi ya,
Tadi kan kalau ikhlas, bagaimana cara ikhlas secara ketika kita mengasih gitu ya. Sekarang kan ikhlas ketika menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tipsnya yaitu dengan cara selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena kenapa hidup kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kitab Safinatun Najah yang menjadi rukun iman yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala gitu ya. Sesuatu yang Allah berikan, baik itu jelek, baik itu baik, maka itu kita harus terima. Kenapa kita harus terima? Kenapa kita harus terima? Karena segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti ada hikmahnya. Gitu ya. Misalkan contoh, ya Allah, kenapa saya ditakdirkan menjadi orang yang miskin? Gitu. Kenapa saya itu ditakdirkan orang yang tidak mampu? Kenapa orang lain itu hartanya melimpah? Gitu, mobilnya di mana-mana, rumahnya gedong sigrong haredangong misalkan gitu ya, cek paribasa mah. Ya, karena Allah tahu gitu ya, kebaikan untuk diri kita. Ya. Kita suka membandingkan, ya Allah, saya itu ahli ibadah, saya itu ahli tahajud, saya itu ahli puasa, saya itu ahli sedekah, saya itu ahli beramal soleh. Tapi kenapa ya Allah saya tidak diberikan kekayaan, saya tidak diberikan pangkat, tidak diberikan kekuasaan? Sedangkan kenapa orang-orang yang tidak ibadah, tidak sholat, sholatnya jarang, puasana oge jarang, sedekahna tara, tapi kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan, ya? Gitu. Nah, untuk itu Allah tahu. Apabila kita misalkan ya, sebagai hikmahnya, apabila kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu diberi sama saya kekayaan, maka kamu tidak akan beribadah kepadaku. Apabila kamu diberi kekuasaan, kamu juga akan lupa kepadaku. Apabila kamu diberi hal-hal yang melebihi, ya, hal-hal yang melebihi kemampuan diri kamu, kamu tidak akan mampu mengimbanginya sehingga kamu lupa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah-hikmah yang harus selalu kita ingat, gitu ya. Oleh karena itu, terimalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya dalam pepatah ada, kalau melihat itu jangan selalu ke atas, ya. Kalau dalam masalah rizki, ya, dalam masalah harta, dalam masalah pangkat, jangan melihat selalu ke atas, tapi melihat kemana? Ke bawah, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita dijadikan orang yang tidak mampu, ketika kita orang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, orang yang miskin, masih banyak orang yang tidak makan, ya. Gitu ya. Masih banyak orang yang tidak punya rumah, gitu ya. Masih banyak orang yang tidak sekolah, gitu ya. Banyak orang lain yang pengen masuk sekolah tapi tidak punya biaya, gitu ya. Kadang-kadang kita mengeluh, kenapa sih aku tuh sekolah tuh menijajana bakalan seetik teuing, gitu ya. Misalkan meni batur mah 5.000, abi mangan 2.000, batur mah 10.000, abi mah 5.000. Kalau kita membandingkannya ke atas terus, maka tidak akan ada keikhlasan pada diri kita. Tidak akan ada habisnya juga. Tidak akan ada habisnya juga. Gitu ya. Makanya kunci salah satu kita berajal ikhlas itu yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang tidak ikhlas, urang teh meuli goreng-goreng teuing. Nite nanti meni teh geulis misalkan gitunya, balaan meuli wedak skincare jeung segala rupana gitunya, meuli amoreo nya apa ya gitulah, dan lain sebagainya, font, haslin dan sebagainya apa untuk mempercantik diri gitu. Betul. Bahkan yang membuat repot diri kita itulah diri kita sendiri sebenarnya, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala diberi, udahlah seperti ini. Tapi kenapa kita selalu ingin tampil beda dengan apa yang Allah kasih kepada diri kita? Kenapa? Kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja tipnya ya dari saya. Mudah-mudahan tip itu bisa berguna, ya. Jangankan untuk wargi asalam semua, untuk saya pribadi saja. Naik ke derajat ikhlas itu sangat susah sekali. Kepada kiai, pada ulama, kepada ajengan, derajat ikhlas itu susah. Ya, susah banget. Derajat yang paling sangat susah untuk dicapai adalah derajat ikhlas. Tapi tidak ada salahnya apabila kita itu terus-terusan berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, gitu. Oke, siap.
Terima kasih Pak Ustadz Isman Al-Haidar yang sudah memaparkan materi belajar ikhlas. Nah, bagi wargi Assalam, itu dia materi yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SMA Plus Assalam Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.